Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurita Sari. Saya di sini sebagai mediator dalam yang telah Bapak dan Ibu pilih. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing. Silakan dan Bu. Baik, saya dari pihak pemohon. Perkenalkan, nama saya Iqbal sebagai pemohon dalam kasus ini. Itu Bu, sekian. Baik, terima kasih dan perkenalkan nama saya Sevia Kristabella sebagai pihak termohon dalam kasus ini. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 pada tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini juga mengenal adanya prinsip-prinsip mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak ataupun netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya, yang ketiga yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir yaitu kaukus. Artinya, jika diperlukan mediator, dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan pada hari. Adapun yang pertama yaitu para pihak harus bicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Saya setuju Bu. Saya setuju, Bu. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah Ibu termohon setuju? Iya, Bu. Setuju, silahkan. Silakan Bapak pemohon. Baik, jadi begini Bu, alasan saya di sini tidak melunasi hutang karena belum menerima pembayaran hutang sebesar 1 juta dari pihak termohon atas nama Ibu Sevia Kristabella yang telah jatuh tempo di mana pembayaran hutang tersebut telah direncanakan untuk melunasi sewa. Gitu Bu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, gimana ya Bu ya? Saya itu kecewa atas kejadian ini dan saya ingin cepat menyelesaikannya. Baik, saya telah mendengarkan penjelasan dari pihak pemohon. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan penjelasan dari pihak termohon. Untuk termohon, saya persilakan. Baik, Bu Mediator, terima kasih. Alasan saya tidak melakukan pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan karena usaha saya sedang mengalami kesulitan. Karena harga barang pokok di pasaran mengalami kenaikan, ditambah lagi usaha saya mengalami masalah debitur yang tersendat membayar hutang, dan jumlah hutang tersebut cukup untuk mendanai perusahaan. Jadi saya menyadari betul apa saja yang saya lakukan dan hal ini bukan merupakan prestasi yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Saya rasa cukup, terima kasih.
Baiklah, saya sudah mendengarkan penjelasan dari termohon. Ada beberapa kesalahpahaman kedua belah pihak. Kedua belah pihak menginginkan adanya hubungan baik, dan selanjutnya kedua belah pihak menginginkan adanya penyelesaian. Benar begitu? Betul, Bu. Betul, Bu. Ya, ingin cepat selesai gitu loh. Nggak ada seperti ini gitu. Baik, saya sudah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Jadi selanjutnya, untuk pemohon mengucapkan apa yang diinginkan oleh pemohon. Baiklah. Di sini itu saya ingin melakukan penjadwalan ulang agar beliau, Mbak Sevia ini, Ibu Sevia, bisa melakukan pembayaran kepada saya dan saya meminta ganti rugi akibat dari perbuatan Mbak Sevia, dan juga saya memohon agar tidak melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Cukup itu, Bu. Terima kasih. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasannya, saya memiliki solusi agar pihak termohon mengganti rugi kepada pihak pemohon. Apakah pihak termohon bersedia mengganti rugi kepada pemohon? Bagaimana pihak termohon? Baik, Bu. Sejujurnya saya juga masih kecewa dengan apa yang telah diucapkan pemohon atau Bapak Iqbal ini dengan tuntutannya. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, jadi saya setuju untuk ganti rugi dan melakukan penjadwalan ulang. Akan tetapi, beri saya waktu lebih lama untuk membayarnya. Itu, Bu. Terima kasih. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, termohon karena termohon sudah bersedia mengganti rugi, berapakah nominal yang dibutuhkan untuk mengganti rugi semua tersebut? Eh, Baik, karena saya sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sevia, oleh pihak termohon atau Ibu Sevia, jadi saya hanya ingin Ibu Sevia atau sebagai termohon ini membayar kerugian sebesar 10% dari hutang tersebut. Gitu, Bu. Baik, apakah pihak termohon setuju dengan apa yang disampaikan pemohon? Baik, saya setuju, Bu. Baiklah, dalam mediasi ini termohon menyanggupi untuk membayar 10% dari hutang awal dan melakukan penjadwalan ulang untuk membayar hutang tersebut kepada pemohon. Apakah keduanya setuju? Bagaimana pemohon dan termohon? Saya setuju, Bu. Saya juga setuju, Bu. Baiklah, karena mediasi Wan Prestasi Ekonomi Syariah pada hari ini telah mencapai kesepakatan dan berakhir damai, maka dari itu marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah Ibu dan Bapak, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.